Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang ASN, selamat datang di petualangan seru untuk mempersiapkan tes intelijensi umum TIU CPNS. Kali ini kita akan membahas satu materi yang seringkali dianggap sebagai penyegar di antara tumpukan soal numerik atau hitung-hitungan dan soal verbal atau kata-kata, yaitu kemampuan figural. Tapi teman-teman, jangan meremehkan soal gambar. Ya, walaupun terlihat menyenangkan, soal figural seringkali menjadi jebakan Batman bagi peserta yang terburu-buru ataupun kurang teliti. Tes ini dirancang khusus untuk mengukur kemampuan penalaran spasial visual, yaitu seberapa cepat dan akurat otak kita dalam menangkap pola, memanipulasi bentuk, serta menjaga konsistensi logika secara visual. Tujuan utama tes figural TIU ini adalah menguji ketelitian visual dalam mendeteksi perbedaan kecil, kemudian mengukur kemampuan memprediksi perubahan bentuk, baik itu rotasi, pencerminan, maupun pergeseran. Kemudian yang ketiga adalah melihat kelogisan berpikir dalam menjalankan urutan gambar secara runut. Kemampuan figural TIU ini ada tiga bagian, yaitu yang pertama figural analogi, kemudian figural ketidaksamaan, dan yang ketiga adalah figural serial, atau biasa juga disebut dengan deret. Nah, untuk video ini kita akan membahas satu submateri saja, yaitu tentang figural analogi, di mana figural analogi ini adalah membandingkan dua pasang gambar dengan pola perubahan yang sama. Oke, langsung saja mungkin kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada gambar, 4 gambar. Ada analogi pertama, ini yang di sisi kiri sama dengan, kemudian ada analogi kedua yang di sisi kanan sama dengan. Kita lihat perintahnya atau pertanyaannya, manakah pilihan di bawah ini yang paling tepat menggantikan tanda tanya? Nah, sekarang kita lihat dulu polanya. Pola yang pertama adalah ini. Di analogi pertama, jumlah sisinya itu bertambah satu. Kita lihat awalnya segitiga, kemudian menjadi segi empat. Karena di analogi pertama seperti itu, berarti di analogi kedua juga harus seperti itu. Di sini awalnya segi 5, berarti di sini itu harus pakai bangunan datar yang segi 6. Kita cek di pilihannya yang segi 6 itu ada di pilihan B, C, dan E. Nah, sekarang kita lihat lagi pola yang kedua, pola anak panahnya. Anak panahnya ini berputar 90 derajat searah jarum jam. Jadi awalnya ke atas, ini kemudian ke kanan. Maka ini di analogi kedua harus juga seperti itu. Ini karena menghadap ke bawah, kalau kita putar 90 derajat searah jarum jam berarti dia harus ke kiri. Nah, kita lihat pilihan jawaban mana yang segi 6 kemudian panahnya ke kiri. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini kita lihat perintahnya. Carilah pasangan gambar di bawah ini sehingga memiliki hubungan yang sama dengan pasangan gambar sebelumnya. Kita lihat pola yang pertama. Gambar kedua di analogi pertama itu merupakan hasil dari gambar pertama, tapi dia diputar 180 derajat. Jadi ini awalnya di bawah, kemudian di gambar kedua menjadi di atas. Begitupun yang ini. Ini awalnya di atas, diputar menjadi di bawah. Berarti di analogi kedua juga harus seperti itu. Gambar love-nya di bawah, berarti di sini, di gambar kedua, analogi kedua itu love-nya itu harus di atas. Kemudian segitiganya ini di bawah dan menjadi terbalik. Kita lihat di pilihannya A, B, C, dan D, A, B, C, D, dan E itu semuanya love-nya di atas, kemudian segitiga terbalik. Oke, sekarang kita lihat lagi pola yang kedua. Pola yang kedua adalah pada gambar kedua di analogi pertama, itu pada bagian samping kanan atas, itu ditambahkan gambar yang bentuknya sama dengan gambar yang di bawah ini, tapi warnanya berlawanan. Maka kita lihat, karena ini segitiga, segitiganya di bawah, berarti di samping kanan itu, di samping kanan ini, itu harus ada segitiga. Segitiga terbalik, kemudian warnanya harus berbeda dengan yang di bawah. Berarti di sini bagian samping kanan ini
harus ada segitiga terbalik yang berwarna putih. Sekarang kita lihat pilihan mana yang sesuai. Yang sesuai adalah di bagian B. Segitiga terbalik, kemudian dia berwarna putih. Sekarang kita lanjut di soal yang berikutnya. Perintahnya adalah carilah pasangan gambar dua ini sehingga memiliki hubungan yang sama dengan pasangan gambar sebelumnya. Kita perhatikan analogi pertama. Pada gambar pertama ini, pola yang pertama, segitiga itu berubah menjadi segi empat. Berarti di sini, karena di sini di analogi kedua segi empat, berarti di gambar kedua itu harus menjadi segi lima. Kita lihat pilihan yang ada segi limanya, berarti B, C, dan E. Nah, kemudian berikutnya kita cari lagi pola yang kedua. Pola yang kedua adalah bintang yang awalnya di dalam, pada gambar kedua menjadi di luar. Lingkaran yang awalnya di luar masuk ke dalam, berarti mereka bertukar tempat. Nah, berarti ini yang persegi ini bertukar tempat dengan yang segi lima. Kita lihat antara B, C, dan E mana yang tukar tempat antara persegi dengan segi lima. Yang tukar tempat adalah B dan C. Nah, karena masih ada dua pilihan, kita cari lagi pola lainnya. Pola berikutnya adalah yang di luar setelah mereka bertukar tempat, gambar pertama di analogi pertama itu dia ada di bawah. Sedangkan di gambar kedua dia berada di samping kanan. Nah, sekarang kita lihat lagi antara B dan C ini mana yang gambarnya itu berada di samping kanan. Yang ada adalah pada bagian C. Berarti jawaban yang benar adalah C. Mulai paham kawan-kawan? Sekarang kita coba lagi lanjut ke soal berikutnya. Perintahnya, carilah pasangan gambar di bawah ini sehingga memiliki hubungan yang sama dengan pasangan gambar sebelumnya. Jadi perintahnya ini masih sama. Kita perhatikan lagi polanya. Di analogi pertama, bentuk love. Bentuk love ini diputar searah jarum jam sebanyak 2 kali. Nah, kita perhatikan di analogi pertama ini, yang dua gambar ini. Gambar pertama dia ada di sisi kiri bawah, tapi pada gambar berikutnya dia berada di sisi kanan atas. Dia diputar searah jarum jam sebanyak 2 kali. Sini 1, 2. Oke, dia posisinya ada di sini. Maka kita lihat untuk di analogi kedua, posisi bulannya berarti diputar 90 derajat searah jarum jam juga. Harus sama. Jadi ini 1, 2. Berarti posisinya itu harus di sebelah sini. Kita lihat mana jawaban posisi gambar bulannya itu berada di samping kanan. Ada di pilihan B dan E. Sekarang kita lihat lagi pola yang kedua. Pola yang kedua, bentuk bulat ini, bentuk bulat ini diputar 90 derajat juga searah jarum jam. Di sini 1, di sini 2. Sini awalnya, kemudian berubah menjadi di sini. Berarti di analogi kedua juga harus seperti itu. Jarumnya ini diputar 1 kali searah jarum jam. Berarti ke sini. Jawaban yang tepat adalah bagian E. Ini bagian E. Karena posisi gambar ininya, gambar bulannya itu harus 2 kali diputar 2 kali 90 derajat searah jarum jam, kemudian yang jarumnya ini 1 kali. Jawaban yang tepat adalah E. Kita lanjut. Perintahnya masih sama, kita disuruh untuk mencari hubungan yang sama dengan pasangan sebelumnya. Tapi ini agak sedikit berbeda kawan-kawan, karena kalau yang tadi, yang sebelumnya, yang dicari adalah gambar kedua pada analogi kedua. Sedangkan yang ini, yang dicari adalah gambar pertama pada analogi kedua. Oke. Ini harus butuh ketelitian juga sih sebenarnya. Kita lihat. Pada analogi pertama, gambarnya diputar 45 derajat searah jarum jam. Awalnya lurus, diputar 45 derajat searah jarum jam, makanya agak miring seperti ini. Ini kan sudah miring 45 derajat. Berarti pada gambar pertamanya itu dia lurus. Lurus ke kiri. Nah, kita cek gambar yang lurus ke kiri adalah A, B, dan D. Sekarang kita lihat lagi
Pola berikutnya, pada analogi pertama, di gambar kedua itu ada simbol. Di sini juga ada simbol, berarti yang di sini itu kosong seperti di sini, ya kan? Dia kosong seperti di sini. Jadi intinya di figural itu gambar pertama itu disandingkan dengan analogi pertama disandingkan dengan gambar pertama di analogi kedua. Kemudian gambar kedua di analogi pertama disandingkan dengan gambar kedua di analogi kedua. Nah, tadi kita sudah dapat bahwa gambar pesawatnya itu lurus ke arah kiri. Kita dapat pilihan A, B, dan D. Kemudian gambar pertama ini polos. Nah, sekarang kita cari gambar yang polos. Gambar yang polos itu adalah bagian A. Kalau kita sudah dapat jawabannya seperti ini, ya tidak perlu lagi menganalisa gambar yang lain. Karena eh, apa namanya, hasilnya kita sudah dapatkan. Ini untuk mempercepat pada saat ujian nanti. Kita cek gambar berikutnya. Di gambar berikutnya ini kita lihat polanya tidak ada terjadi, di analogi pertama itu tidak ada terjadi perubahan gambar. Tidak terjadi perubahan pada gambar kiri atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Yang ada perubahannya itu adalah hanya pada kanan atas. Pada kanan atas itu di gambar satu, gambar panahnya ini diputar 90 derajat juga, tapi dia berlawanan arah. Berarti ini juga diputar 90 derajat berlawanan arah. Berarti bentuknya itu sudah bukan U seperti ini, tapi sudah seperti ini. Jadi yang memenuhi syarat untuk menjadi jawaban yang benar itu A, kemudian C, kemudian E. Nah, kemudian kita lihat lagi pola berikutnya. Pola berikutnya, setiap sisi, ini kita lihat analogi pertama, setiap sisi itu ditambahkan garis. Ini karena ada 3 sisinya, maka ada 3 garis yang ditambahkan di setiap sisinya. Berarti di analogi kedua juga harus seperti itu. Nah, kita lihat bagian A, C, dan E, mana yang setiap sisinya diberikan garis. A ini tidak, karena bagian atas tidak diberikan garis. Kalau B ini juga tidak. Kenapa? Karena ini tadi terlalu banyak sudut perubahannya. Ini juga tadi tidak masuk, kemudian ini juga tidak, dan yang paling cocok adalah E. Oke, berikutnya kita cek soal yang berikutnya. Perintahnya masih sama, kita lihat polanya. Di analogi pertama, kotak, lingkaran, bintang. Ini di gambar pertama. Di gambar kedua, bintangnya ini masuk ke dalam kotak. Jadi ini masuk ke dalam sini. Itu di gambar kedua. Kemudian di kanan atas itu ada bentuk lingkaran yang ukurannya sama dengan ini, tapi warnanya berbeda. Nah, sekarang gambar kedua di analogi kedua, panahnya ini harus masuk ke dalam kotak sini. Kemudian posisinya juga harus sama ke bawah. Kita cek. Yang cocok adalah ini tidak, ini juga tidak. Yang cocok adalah D dan E. Sekarang kita perhatikan lagi. Ini putih. Sementara kita lihat gambar keduanya, ini hitam, ini putih. Harus ada gambar yang sama bagian atas, tapi warnanya berbeda. Karena ini putih, berarti di sininya itu pada gambar kedua itu harus hitam. Kita cek antara D dan E, mana yang hitam. Oke, yang cocok adalah bagian D. Oke, saya kira itu saja dulu untuk pengantar materi TIU untuk figural. Berikutnya kita akan masih membahas soal figural, tapi mungkin levelnya itu dinaikkan. Setelah figural selesai, kita lanjut ke sub materi berikutnya. Saya kira itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.